Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya saya akan mengunggah sebuah video di mana ya seperti biasa ya kesaksian murtadin bodol ini ya, murtadin bodong ini ya, yang sesungguhnya mereka itu adalah kafir ya, kadal ya, kafir dari semenjak lahir, tapi mereka mengaku bahwasanya dia adalah seorang murtadin. Nah, ini di tempatnya Manubulu ya, seorang pendeta ini nampaknya seorang pendeta, hampir keseluruhannya sebenarnya yang mengadakan kesaksian-kesaksian di tempat Manubulu itu ya, jika mana dia laki-laki itu pasti kebanyakan dari mereka itu sebenarnya mereka itu pendeta ya, yang mencoba untuk memanipulasi Al-Quran ya, mau bawa Al-Quran yang sesungguhnya mereka sendiri tidak tahu arti dan maknanya, dan mereka pelintir-pelintir sendiri ya, mereka ubah-ubah makna dari apa arti yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini perdebatan ini ya, perdebatan ketika ditanya-tanya tentang bagaimana dahulu ketika Islam cerita masalah syariat, namun ketika ditanya oleh Pak Sahrul tentang bagaimana syariat itu dia malah tidak tahu gitu ya, syariat itu apa gitu. Dalam Islam ini kan jadi bikin kita ngakak, kita gemes saja ya, geram itu nengoknya. Oke kamu muslimin, ini videonya. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Pak Sarul. Malam. Ya. Baik, terima kasih ya telah Ya, diikutkan di roomnya Pak Manubulu. Pak Slamet bisa dengar saya? Bisa Bapak? Nggih, sakit nggih. Baik, saya selalu membatasi diri saya untuk tidak menambah dan mengurangi apa yang disaksikan Bapak pada saat Bapak menjadi Muslim. Bisa dipahami Pak ya? Ya baik. Yang pertama tadi saya mendapat Bapak membicarakan manunggaling kaula Gusti. Bapak mendapat syariat dari mana ini Pak? Dan pemahaman Bapak seperti apa manunggaling itu Pak? Itu jadi saya mendapatkan syariat itu boleh dibilang bukan syariat ya sebenarnya, tapi sebuah ajaran. Jadi dari Islam kejawen yang mengarah ke ajaran dari Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Baik. Nah, di situ yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti itu bukan hanya di dunia saja atau di akhirat saja, bukan, tapi dua-duanya. Jadi dalam pelajaran yang saya terima saat itu, manusia manunggaling kawula Gusti di dunia itu karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang sempurna, dan setelah dijadikan dari debu tanah, Allah tuh meniupkan ruhnya. Jadi itulah yang disebut manusia saat di dunia. Udah cukup Pak, karena jawaban Bapak di luar syariat ya selesai. Artinya jadi Bapak tidak usah kaitkan dengan Allah kalau Bapak udah menjawab bukan syariat. Paham ya? Oh, ya tunggu dulu. Jadi begini, artinya bukan syariat begini. Jadi karena dalam ajaran itu memang kita tidak mengikuti tentang syariat, karena syariat itu yang termasuk harus begini-begini dan lain sebagainya. Itu sudah campur tangan manusia, itu yang ajaran yang kami terima saat itu. Jadi nanti dulu, langsung kembali ke Allah gitu. Nanti dulu. Campur tangan manusia terhadap syariat itu apa maksud Bapak? Jadi misalnya begini, ada satu aliran tertentu dengan aliran yang lain itu kadang-kadang berbeda. Artinya salah, Pak. Itu bukan syariat itu Pak. Itu bukan syariat Pak. Itu namanya kias. Oke, boleh kias ya, Pak, ya. Okay. Jadi biar penonton tercerahkan, syariat Islam itu hanya dua Pak, Al-Quran dan hadis. Kalau ijma maupun kias itu bukan syariat ya. Ya, yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Bapak, tadi Bapak pada saat Islam membicarakan menemukan sang kalam Isa Al-Masih. Ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak menambahkan kalimat belum ada penebusan. Pertanyaan saya, Islam yang mana yang berbicara tebusan, Pak? Jadi begini,
Makanya saya tidak sama dengan yang lain, karena yang saya ikutin memang mungkin berbeda. Makanya dari awal saya katakan berbeda. Jadi ya, di dalam ajaran ini itu saya bicara kita Islam loh, Pak. Saya bicara Islam ya. Saya bicara Islam ya. Nah, saya bicara Islam. Jangan pernah berinterpretasi tentang Islam, ya. Artinya Bapak tadi mengatakan konsep penebusan tidak ada, berarti Bapak tidak berbicara tentang Islam. Karena tidak ada penebusan di dalam Islam. Oke, ini begini, saya tanya sekali dulu sebelum saya jawab semua. Saya tanya, Syekh Siti Jenar itu Islam apa enggak? Wallahu a'lam, saya tidak sejaman dengan beliau. Oke, baik. Kalau begitu ya boleh dibilang ya wallahu a'lam, karena waktu itu saya mengikuti ajaran beliau, ya kan? Jadi memang ada banyak kontradiksi. Artinya apa? Pada zaman wali aja beliau sudah dianggap sesat. Tapi setelah saya ikutin pelajaran yang menurut saya benar gitu. Gini Pak, saya tidak pernah mengarahkan kepada syariat atau acuan apapun. Kan Bapak mengaku Islam. Islam itu tuntunannya cuma dua Pak, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Pak ya? Perkara Bapak melihat pada konteks yang berbeda, dalam sesi Jenar, yaitu ruang Bapak, ya. Karena Bapak mengaku beda dengan yang lain. Berarti Bapak tidak pada Islam yang sesungguhnya, oke? Dan makanya nanti saya juga akan tanya Islam yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nggak apa-apa. Kita saya tidak menyerang Bapak ya. Saya mengembalikan apa yang Bapak banyak belajar. Baik, ingin belajar. Tadi di kesaksian Bapak, pada saat Bapak Islam, Bapak berdoa setelah melakukan kesalahan, ya. Bapak merasa tidak dijawab. Bapak tahu nggak sih konsep doa dan konsep ujian bagi orang-orang beriman? Bapak tahu? Ya, pada saat itu mungkin saya belum tahu, Bapak. Baik, artinya Bapak tidak paham tentang konsep ujian dan doa di dalam Islam, oke? Artinya gagal terus Bapak ya. Yang terakhir saya ingin masuk pada banyak saudara-saudara yang gagal gitu. Enggak, saya tidak bicara orang lain. Saya bicara Bapak. Karena Bapak berani bersaksi bahwa Bapak orang Islam tadinya ya. Pak Sarul. Nah, yang berikut ya. Pak Sarul sebentar, Pak. Silakan. Ya, artinya Bapak juga tidak boleh menghakimi Pak ini ya, Pak Slamet. Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak pada ranah diskusi, Pak. Iya. Artinya begini. Artinya begini, Pak. Nah, silakan. Pak Slamet ini menjelaskan apa yang dia pahami selama dia di Islam. Kalau Bapak punya pemahaman berbeda, silakan Bapak kemukakan saja, tanpa Bapak harus mempersalahkan bahwa Pak Slamet ini tidak paham, gitu loh. Jadi di dalam diskusi itu Pak silakan saling menyampaikan apa yang dipahami. Jadi tidak ada penghakiman di sini Pak. Baik ya. Ini Pak Yusuf ya. Saya mereverse tentang Islam yang beliau justifikasi. Dirinya pernah menjadi Islam. Saya tidak menghakimi, tapi Allah lah yang menghakimi beliau karena dia tanpa syariat mengaku Islam. Jadi Pak Yusuf tidak paham Islam, jadi Pak Yusuf nggak usah ikutan. Dengarkan saja. Bukan masalah tidak paham Islam, Pak. Saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Sarul kalau Pak ini Bapak katakan tidak paham Islam. Dia ini belajar, beliau sendiri mengaku, Pak. Beliau ini belajar, Pak. Bahkan kalau menurut saya, Pak Slamet ini jauh lebih paham daripada Bapak. Jadi Bapak tidak boleh menghakimi dia gitu. Pak Yusuf, biarkan saya dengan mantan saudara seiman saya berdiskusi. Beliau sendiri. Iya, silakan Bapak berdiskusi. Makanya kan saya kasih Pak Sarul. Coba saya ingin dengar sampai mana gitu. Tolong Pak Yusuf berhenti dulu. Ikuti saya. Oke. Tapi tolong jangan memberikan penghakiman, Pak. Silakan Bapak sampaikan aja apa yang Bapak pahami gitu loh. Silakan. Kalau tidak ada penghakiman berarti tidak ada kebenaran di dalam Islam. Itu maksud Bapak. Harus ada benar. Saya nyambung dikit sebelum saya nyambung dikit. Nanti dulu Pak, Bapak bisa tanya ke saya nanti ya. Nanti. Ya, jadi saya tahu bahwa pedoman orang Islam itu Al-Quran dan hadis. Sebentar. Ya. Kesaksian Bapak masih ada lagi satu nih ya.
Ya, tadi Bapak betul. mengungkapkan tentang Al-Maidah Al-Maryam 71. Maksud Bapak apa itu? Jelaskan. Ya Bapak belajar lagi untuk pemahaman kami kok, gitu. Coba utarakan pemahamanmu. Kita bicara Islam, jangan kami di sini. Ya Apa kalau kan pemahaman gini Anda? Bapak, kan sudah saya katakan, Aha. setahu saya loh ya, Islam itu kan udah banyak mazhab. Makanya kalau Jangan beda bicara yang lain. penafsiran lumrah. Saya bicara Kan gitu. Maryam 971, silakan bahas. Baik, jadi ini bicara tentang dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak datang nggak nanti di sana? Bapak datang nggak? Saya sudah enggak, saya sudah punya juru selamat. Kalau dulu iya pasti. Saya bicara Anda lagi Islam. Datang. Iya, kalau saya masih di Islam, saya datang pasti itu. Nah, pasti. Sekarang saya kasih tahu ya. Iya. Datang di situ seluruh manusia itu datang. Tapi baca di 72-nya Pak, siapa yang Allah selamatkan? Baca lagi 72-nya Pak. Baca 72-nya apa? Jadi begini Bapak, saya sudah memahami itu semua. Cuman saat itu saya belum punya juru selamat. Saya masih insya Allah. Jangan bicara yang lain. Itu. Jangan bicara yang lain. Nah, ini pemahaman saya. Jadi kalau saya mau dikirim untuk memahami yang dulu lagi, sudah saya tinggalkan. Artinya saya sudah menemukan kedamaian. Islam yang Anda bawa, ya. Ayat 72-nya menegaskan Allah membiarkan orang-orang kafir. Saya sudah tidak mau menerima itu, Pak. Artinya apa? Anda itu sudah saya tinggalkan sekarang. Anda tanggung jawab, ya. Biar di luar sana tidak disesatkan dengan asumsi Anda. Paham? Jadi saya tidak pernah menyesatkan, saya menceritakan. Makanya suruh pakai akal budi. Itu enggak. Saya membacakan kok. Supaya mereka belajar. Anda nggak punya syariat. Akal budi dari mana? Tanpa syariat gugur. Ya sekarang memang gugur silakan, saya sudah terima Tuhan. Makanya itu yang saya akui dulu bahwa itu ajaran yang kami terima seperti itu. Sekarang saya tanya Bapak, ini ya ini sejarah yang saya terima. Jangan hadis itu muncul kapan? Itu loh. Nanti dulu, jangan main tanya dulu. Tadi Allah menyiapkan neraka dan menetapkan orang-orang kafir dan jolim itu di neraka, dan Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu di surga. Itu ayat 72-nya Pak. Siapa yang bertakwa? Oke, saya paham Bapak. Sekarang saya minta waktu sedikit aja. Begini. Nanti Bapak bisa jawab, biarkan saya dulu ya. Siapa yang bertakwa menurut Allah? Silakan. Baca di Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disitulah ketakwaan orang Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Pak jawabannya, yang selamat ke surga. Terus Bapak, nek wekdal niku walaupun mati dalam Islam misalnya wekdal niku kok mboten gak ada jaminan. Niku lho. Silakan bertanya. Nggih, jadi ngeten pun kok jane pun mboten ajeng tanglet, udah ndak mau tanya, tapi ini yang saya garis bawahi saya begini. Kalau kita Bapak bertanya, tadi Bapak udah gagal memahami Maryam 71. Ya. Jadi begini. Oke, bukan begitu. Artinya begini, kalau kita menjawab, katakanlah kita itu sudah punya rumah tangga masing-masing. Hukum satu rumah tangga kita, saya misalnya, terus tak pakai untuk mengurai atau hukum tetangga lain, itu sudah nggak bisa masuk sekarang gitu loh. Pak, saya tidak bicara Bapak dalam keadaan Nasrani. Saya bicara Bapak mengaku Islam, membicarakan ayat Al-Quran. Maka oke, saya katakan itu gagal. Oke, tidak apa-apa Pak. Saya katakan itu gagal. Menurut Bapak betul. Pak Sarul, kalau yang dikatakan dulu Pak Sarul, kasih makanya saya gagal memahami, saya terima Tuhan. Gitu loh. Ya, itu aja. Betul. Oke, tidak apa-apa. Ya, memang saya gagal memahami Pak. Saya sarankan jangan sok tahu tentang Islam kalau Anda udah terima yang lain, oke? Bapak jangan bicara jangan sok tahu. Saya tidak pernah sok tahu, Pak. Saya dari awal sudah bilang itu yang saya tahu loh. Bukan sok tahu itu yang saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda gagal. Sekarang begini Pak Sarul, sebentar Pak Sarul. Kalau misalnya Pak Slamet bilang Anda sok tahu, bagaimana menurut Bapak? Oh, saya tidak pernah mengklaim. Loh, Bapak mengklaim bahwa Pak Slamet adalah orang yang sok tahu. Bagaimana kalau seandainya kalimat itu diarahkan ke Bapak gitu, Pak?
Orang yang udah mengklaim lalu dia mengatakan gagal, apa itu namanya? Sok tahu kan? Bapak, itu Saya kan pernyataan Bapak yang mengatakan kalau dia gagal. Jadi pemahaman Bapak dengan saya itu beda. Dari awal saya mengatakan yang saya tahu seperti itu aliran saya, gitu loh. Lah kalau beda dengan Bapak terus nggak sepaham itu wajar, gitu. Pak, itu wajar, gitu loh. Tidak bicara aliran. Dari awal saya katakan rujukan orang Islam itu Quran hadis, tidak ada aliran dalam Tapi Islam. pada kenyataannya Pak Sarul, Islam itu Pak banyak Yusuf, aliran. ya. Bapak itu jangan mengklaim secara Pak Yusuf, pribadi. Ya itu ada makanya yang buat saya heran di situ. Bapak itu mengklaim secara Silakan, pribadi Bapak itu bertanya tidak dengan boleh saya. Pak. Di dalam diskusi itu tidak bisa begitu Pak Sarul. Pak Selamat, silakan mau bertanya, silakan. Silakan Pak Selamat. Saya rasa pertanyaan saya cuma satu itu tadi. Seksi Jenar itu waliullah atau Islam atau bukan, itu aja. Ya kalau dia menabrak rambu Islam, ya tentu dia sesat. Kalau dia menjalankan syariat Islam secara baik dan utuh, tentu beliau adalah ulama. Oke, yang saya tanya sekarang kan beliau sudah meninggal, gitu loh. Beliau sudah meninggal. Menurut Bapak Islam apa bukan, itu aja? Jawaban saya di awal kan udah jelas, Pak. Saya tidak pernah sejaman dengan beliau. Oh ya udah berarti nggak tahu ya, atau nggak bisa menjawab ya, nggak apa-apa ya. Oke, Nggak tahu dengan nggak bisa beda toh Pak. Ya, bagaimana saya melakukan ekspektasi terhadap sesuatu yang saya tidak paham? Paham? Ya betul, sama. Saya juga nggak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad, nggak pernah sejaman dengan para imam atau apa, sama. Iya. Saya aja nggak pernah oke. sejaman sama Yesus, bagaimana sih? Ya. Oke? Betul, makanya itu udah ketemu jawabannya saya. Oke, makasih Bapak Sarul. Ya, selamat malam ya. Selamat ya, malam. Sehat selalu Pak Selamat ya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf ya. Berkait Pak Sarul, Des, lalu. Nah, demikian tadi kamu Simin. Gelik saya, betul, geram gitu ya, ada gelik dan geram. Saya sebenarnya pengen juga masuk di tempatnya Manubulu seperti dahulu itu ya, tapi percuma juga, paling juga saya di kick, paling juga saya nongkrong di base step itu tidak bakal dinaikkan. Aduh, hai, kadang-kadang bikin kesal itu ya, apa yang menjadi kesaksian-kesaksian yang dibawakan oleh Manubulu. Dan tiada lain tiada bukan, mereka itu adalah orang-orang kafir dari semenjak lahir kian. Jadi kalaupun mereka mengaku bertanding itu semuanya bohong, dusta ya, tidak ada kebenaran di sana. Dan apa yang mereka sampaikan itu semata-mata hanya asumsi mereka yang mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti. Mereka hanya mencukil-cukil yang sifatnya ambil dari mulut ke mulut, lalu mereka pelintir-pelintir sendiri gitu ya. Karena tidak mungkin jika mana ada orang yang pernah mengaku Islam dan bisa membaca Al-Quran, ketika ditanya musing-musing ya, jadi malah ngelantur ke sana kemari ya, kesannya ngeles gitu ya, bikin geram gitu. Tapi itulah tabiat para kafir, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bukan Islam ya, bukan Islam. Saya berani bertaruhan ya, taruhan jari saya, kalau memang dia itu benar-benar dulunya itu pernah Islam, dan ini bukan orang-orang perpuluhan, bukan domba-domba perpuluhan ya, ini pendeta itu. Kalau dari postur tubuh, dari cara ngomongnya itu ketahuan kalau dia adalah seorang pendeta, itu ketahuan gitu ya. Pendeta yang sedang ngibul, pendeta yang sedang membuat narasi-narasi yang sifatnya menyudutkan Islam dengan mengkutip-kutip ayat-ayat Al-Quran ya, satu ayat dua ayat mereka pelintir-pelintir sedemikian rupa ya, mereka pusing-pusing dengan sekehendak hati mereka, dengan seenak perut mereka sendiri gitu kan. Jadi jelas. Jadi saya rasa kita cukupkan sampai di sini kaum muslimin ya, video saya ini, dan ini semoga menjadi sebuah hibrah bagi kita semua dan menjadikan sebuah pembenteng akidah ya, untuk menambahkan ilmu dan wawasan bagi para kaum muslimin yang sifatnya masih awam di dalam kekristenan. Jadi ini untuk mengabarkan ya, tidak ada lain tidak ada bukan, hanya untuk mencerdaskan umat Islam khususnya yang masih awam tentang bagaimana tabiat mereka, agenda kekristenan itu di Indonesia. Oke, begitu saja kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.